Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Kita akan memulai hidup kita bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang meneguhkan dan menerangi hati dan pikiran kita yang berada selalu dalam kegelapan. Hidup duniawi kita memang penuh dengan kegelapan. Itu yang membuat jalan-jalan kita itu susah. Tetapi ketika kita membiarkan hati dan pikiran kita terbuka, maka hidup kita dituntun oleh terang itu. Terang itu akan menuntun, membawa kita, sehingga kita boleh melihat terang itu dan kita boleh berjalan bersama dengan terang itu, sehingga jalan kita tidak akan pernah tersesat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan dan terang bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Injil keselamatan yang diberitakan melalui firman Tuhan yang dari Alkitab ini, itu adalah terang Tuhan. Sehingga ketika orang mendengarkan firman Tuhan, membuka hatinya untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan diterangi oleh Tuhan. Hati, pikiran, mata, seluruh kehidupan kita itu akan diterangi oleh Tuhan. Sehingga kita boleh berjalan dalam terang. Terang Tuhan itu yang akan menuntun kita. Terang Tuhan itu yang akan membawa kita. Sehingga kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan sampai kepada berkat. Kemana kita pergi, di situ ada berkat. Karena Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan penuh berkat. Jalan-jalan penuh sukacita. Amin. Sehingga oleh karenanya, orang-orang yang selalu memberikan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka hidupnya pasti akan disertai oleh apa? Berkat, sukacita, kedamaian, dan apa? Terang. Makanya pemazmur berkata dari Mazmur 119 ayat 105 itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Artinya bahwa di kakinya itu ada terang, sehingga dia tidak akan tersandung. Dia akan bisa berjalan dengan baik. Dan dia akan sampai kepada tujuan yang seharusnya di mana dia berada. Firman Tuhan itu yang membawa kita ke tempat yang seharusnya kita berada. Makanya saudara-saudara, jangan lewatkan hidupmu tanpa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menuntun kita, sehingga hidup kita akan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena terang Injil itulah yang membawa Rasul Paulus menerima pelayanan dari Kristus untuk memberitakan terang itu kepada banyak orang, termasuk orang-orang yang di Korintus. Setelah dia memberitakan firman Tuhan, dia anggap bahwa mereka akan menjadi mandiri, maka dia keluar dari tempat itu, dari Korintus itu, untuk menjangkau
jemaat-jemaat yang lain, orang-orang lain yang perlu diselamatkan melalui terang itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, setelah dia berangkat, orang-orang yang sudah menerima terang itu pun juga ternyata masih tinggal dalam kegelapan itu sendiri. Mereka masih belum sungguh-sungguh berada di dalam terang dan tinggal dalam terang itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, masih banyak orang Kristen yang hanya masih Kristen KTP. Hanya masih Kristen karena orang tua, karena keturunan. Bukan karena apa? Hidup baru, hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Jadi oleh karena itu, orang-orang Kristen yang seperti itu, makanya lihat, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebentar apa? Menjadi murtad. Karena apa? Karena pekerjaan. Karena apa? Karena jodoh, kecantikan, kegantengan. Dia berebut itu. Nah, hati-hati dengan keinginan daging kita. Itu yang membutakan hidup kita. Hanya orang-orang yang setengah-setengah hati, suam-suam kuku, yang tidak sungguh-sungguh menerima terang itu dan mau tinggal dalam terang itu, maka dia akan mudah dikecohkan, digoda, ya kan, oleh apa? Oleh ilah-ilah zaman ini, keinginan-keinginan daging. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah yang terjadi di Korintus itu. Mereka banyak sekali ternyata orang-orang yang yang munafik, yang mulanya menerima Kristus tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang palsu. Itu karena apa? Karena ilah-ilah zaman, hati mereka itu sudah diikat oleh keinginan-keinginan daging. Kota Korintus adalah kota yang amoral. Di situ ada tempat kuil-kuil di mana taruna-taruna di situ mempersembahkan hubungan seksual mereka kepada dewa-dewa yang ada di situ. Sehingga mereka itu menjadi menjadi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang yang Kristen tapi dari orang Yahudi juga yang masih tidak mau menerima Paulus sebagai rasul. Bahkan mereka meragukan dan tidak mengakui Rasul Paulus adalah rasul daripada Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang tidak diterangi oleh oleh Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita mau dimintakan supaya kita sungguh-sungguh menerima Injil keselamatan itu. Makanya dikatakan saudara-saudara, dari dalam gelap akan terbit terang. Kita yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal dalam dosa itu, ketika kita menerima Injil keselamatan itu, menerima Kristus itu, maka kita akan lepas dari kegelapan itu. Dari dalam gelap akan terbit terang, karena Kristus sudah menerangi kita. Maka biarkanlah hidup kita kegelapan yang dulu kita tinggalkan semuanya. Karena kita mau diterangi oleh Kristus Yesus. Sehingga setiap langkah-langkah hidup kita akan akan berada dalam terang. Dan saudara-saudara, orang yang mau menerima firman Tuhan, maka hidupnya akan diperbaiki. Hidupnya akan dipulihkan, dididik. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan diajar supaya dia lebih pintar. Ya. Edukasi atau education itu berasal daripada kata exducere. Ex itu keluar, duker membawa. Jadi edukasi, mengajar, pendidikan itu membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi ketika orang mendengarkan firman Tuhan, maka dia dibawa dari kegelapan kepada terang untuk menyatakan kesalahan, sehingga orang-orang yang berada dalam kesalahan akan menyadari kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki kelakuan. Sehingga orang-orang yang salah tadi akan diperbaikilah kelakuannya dan mendidik orang dalam kebenaran.
sehingga orang-orang yang menerima firman Tuhan akan terdidik dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari keluar dari kegelapan kita, terima terang melalui dengan jalan kita menerima Injil keselamatan melalui firman Tuhan. Yakinilah itu, percayailah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk mau menerima tuntunan daripada Tuhan, menerima Injil keselamatan, firman-Mu yang menjadi terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari terima tuntunan terang dari Injil Kristus itu, supaya kita hidup bukan lagi dalam kegelapan tapi dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.